Assalamualaikum. Oh, ya, selamat sore. Oke, terima kasih sudah datang. Silakan masuk. Masuk, ya, ya, ya. Permisi ya Pak. Ya. Selamat sore, dari Mas Fahad sama Mas Ali. Benar? Saya Fahad. Oh, ini Fahad. Kalau ini berarti Mas Ali. Oh, iya, iya, iya. Saya kira ini Mas Fahad, ini Mas Ali. Oke, selamat sore, selamat datang. Terima kasih sudah berkunjung. Bagaimana dengan cuacanya? Cerah atau hujan? Agak gerimis tadi. Oh, agak gerimis. Naik apa di sini tadi? Kalau saya Gojek kali Pak. Oh, hujan. Kalau Mas Fahad? Sepeda sendiri. Oh, naik sepeda sendiri. Iya, iya, iya. Sudah kerja atau gimana? Mas Fahad? Saya masih kuliah, tapi yang bekerja. Oh, kalau Mas Ali? Kalau saya masih kuliah Pak. Oh, kuliah. Semester berapa ini? Kalau saya semester berapa? Saya semester 4. Oh, kalian? Kalau saya masih semester 3 Pak. Oh, semester 3. Tapi kan sekarang ini bulan semester 3. Kok bisa semester 3 itu di mana ceritanya? Ya mau semester 3 maksudnya. Oh, mau semester 3. Baik, jadi di sini selama beberapa jam ke depan kita akan mulai dengan pembahasan yang lebih intens kepada kalian berdua. Jadi perkenalkan, sudah tahu nama saya? Masih belum. Wah, nama saya itu Surya Widodo. Tadi ngecek itu ya, sekretaris saya sebelum ketemu di sini ya. Jadi saya yang akan memimpin konseling ini selama beberapa jam ke depan. Nah, saya ingin bertanya kepada mas-mas di sini, ini mengapa ingin datang ke sini dan mungkin ada masalah yang ingin diceritakan melalui saya tentang bimbingan kelompok yang kita buat kali ini. Dimulai dari cepat selesai untuk silakan. Pada saya ya. Sebetulnya tujuan saya kesini untuk menghadap Bapak itu saya punya masalah kebelakangan yaitu malas belajar. Oh, malas belajar. Jadi saya itu malas belajar karena saya lihat itu teman-teman yang malas belajar itu mereka itu langsung kerja gitu. Jadi saya itu banyak terbawa oleh mereka sehingga mereka saya lihat malas belajar itu kok enak kerja gitu. Jadi saya seakan-akan terbawa mereka gitu. Jadi itu masalah saya. Bekerja itu dalam artian jadi teman Mas Ali sendiri malas belajar tapi bekerja, begitu? Siapa? Teman saya ini. Jadi di rumah itu kebanyakan anak-anak itu lulus SMP gitu Pak. Itu padahal masih tingkat SMP gitu Pak. Jadi mereka itu lebih memilih putus belajar mendahulukan kerja gitu Pak. Yang penting pokoknya ada uang gitu Pak. Oh, begitu. Jadi seakan-akan saya ini yang masa-masa kuliah ini kok kayak enak agak belajar gitu. Tapi saya pikir kembali kayak gak enak agak belajar gitu. Sehingga keadaan saya sekarang itu terlena gitu Pak. Oh, begitu. Untuk Mas Fadzi bagaimana? Jadi tujuan saya konsultasi ke Bapak saat ini, saya ingin cerita tentang kuliah saya dan pekerjaan saya Pak. Saya kan kuliah sambil bekerja. Nah, itu saya sering keteteran. Jadi jarang masuk, jarang kuliah, jarang tugas juga sampai keteteran. Begitu. Kerjanya itu mulai jam berapa? Kalau dari kerjanya sih fleksibel Pak. Oh, fleksibel ya. Nah, ojek online itu. Oh, ojek online. Nah, tapi saya ada target lah yang buat makan, bayar kos dan yang lain-lain gitu Pak. Oh, Jadi
bagi waktunya. Targetnya itu kira-kira berapa? Ya kira-kira 1 minggu lah sehari. Sehari 100.000. Untuk kuliahnya itu juga fleksibel atau memang ada jam tertentu masuk kuliah? Kalau untuk kuliahnya sendiri ada jam tertentu. Jam berapa aja ini kira-kira? Ya biasanya pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Itu setiap hari atau ada beberapa hari untuk libur? Ada beberapa hari itu. Dan kuliahnya itu hari apa aja kira-kira? Ya sekitar hari Senin sampai Jumat itu. Oh, Senin sampai Jumat. Berarti Sabtu Minggu libur. Mungkin ada masalah yang lain yang sekiranya fokus dengan satu masalah ini, tetapi masih ada hal yang lain yang masih mengganjal, yang menyangkut tentang permasalahan itu. Masih ada? Kalau dari saya sendiri tidak ada sih. Oh, tidak ada. Kalau dari bersama sih, ini saya langsung memberikan saran atau masih ada mungkin dari Mas Alwi sama Mas Fahad punya solusi tersendiri untuk menghadapi masalah ini? Kalau solusinya itu solusi gimana? Maksudnya solusi untuk masalah saya sendiri apa solusi untuk Ya, dari kedua belah pihak mungkin ada solusi yang bisa menekankan kepada kedua belah pihak ini. Misalnya Mas Alwi punya solusi untuk Mas Fahad dan Mas Fahad punya solusi untuk Mas Alwi. Seperti itu. Mungkin ada? Kalau saya sendiri sudah buntu lah pikirannya sama masalah saya sendiri. Jadi nggak bisa mikir ya. Kalau Mas Alwi sendiri? kalau apa? Saya coba membagi pikiran gitu. Iya. Jadi kan kalau masalahnya Mas Fahad tadi itu istilahnya susah untuk mengatur waktu antara bekerja sama kuliah gitu Pak. Jadi kalau misalkan tadi itu untuk jam apa masalah kerja itu project online itu kan fleksibel gitu Pak. Ya coba kita berpikir bagaimana nanti kuliah ini bisa imbang, kerjanya ini bisa imbang gitu Pak. Jadi seakan-akan ya berpikir bagaimana sekiranya apa antara jam kerja ini bisa istilahnya menentukan gitu Pak. Oke, iya. Masukannya itu cukup bagus. Saya terima. Kalau misalkan diundurkan itu kan otomatis mungkin apa ya pendapatan Mas Fahad dengan gajinya ini bisa turun. Nah itu kalau misalkan saya pikir analisis itu ya itu merupakan suatu apa ya pemikiran yang menjadi jalan sesuatu. Jadi dengan menggunakan waktu apa waktu bekerja ini ya kita misalkan Mas Fahad ini masuk kuliahnya mulai jam 7 mulai jam 7 sampai jam 12 ya mungkin Mas Fahad bisa mulai bekerja sebagai project online itu ya mungkin jam 1 sampai jam berapa atau mungkin sampai sore gitu. Oh, iya Itu tuh. pertimbangan waktunya. Oke. Saya terima sarannya juga. Untuk mungkin Mas Fahad juga menerima atau mungkin ada sanggahan untuk diskusi tadi. Ya, saya juga kepikiran kayak gitu, tapi kan takutnya kayak untuk biaya sehari-hari itu takutnya nggak cukup gitu kalau cuma kerjanya sebentar. Kalau kerja rumah juga takutnya kecapean, jadi kecapean juga. Itu jadi. Iya. Untuk Mas Fahad sendiri, kalau satu hari targetnya 100 itu berapa penumpang? Ya, kira-kira 10 bulan. 10 penumpang. 10 penumpang, 10.000 berarti satu orang 10.000. 10.000 itu pasti dapat 10.000 atau kadang ada yang Ada yang di bawah 10.000, ada yang di atas 10.000. oh iya. Kuliah mulai dari jam 7 pagi atau siang atau sore? Ya sekitar jam 8 jam 9 Jam 8 sampai jam 9. mulainya. Oh mulainya ya, mulainya dari jam 8 atau jam 9. Oke.
menarik pembahasan ini kita bahas di depan ya kan. Oke, dalam sistem itu dan selesainya jam berapa ini? Selesai kuliah? Ya untuk jam 2 gitu. Saya bisa memberikan solusi kepada masalah ini terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk masalah sendiri tentang pendapatan yang sudah masuk, saya teringat sesuatu. Anda tadi berpikir kewenangan dalam sistem bekerja. Ya. Kalau menurut saya, lepas SMP bekerja memang itu enak. Kita melihat dari sudut pandang kita sendiri sebagai mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa, banyak orang yang sudah kerja, itu pasti berpikir bahwa saya, wah enak bekerja, mendapatkan uang, saya bisa beli ini, beli itu dan lain-lain. Oke, memang itu tujuannya bekerja. Kita tidak lihat di balik layarnya bagaimana mungkin. Entah dia bekerja, misalnya lulusan SMP bekerja sebagai buruh pabrik, otomatis di sana akan banyak tekanan, ya kan? Banyak tekanan. Lalu entah kita di dalamnya seperti apa tentang ekonominya, mungkin gajinya ini dia terpaksa bekerja karena orang tuanya tidak bisa membiayai dia untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lain. Mas Ali bersyukur dalam hal ini karena Mas Ali bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Karena di sini kalau di kuliah itu ya Mas Fadi sistemnya bebas, fleksibel. Dan sekarang banyak freelance yang bisa dikerjakan seperti Mas Ali sebagai ojek. Ada juga yang bisa berjualan online. Lalu sebagai saya dulu waktu kuliah ini menjadi supir freelance. Jadi mungkin ada orang yang butuh saya bekerja gitu. Tapi tetap saya tidak meninggalkan kuliah saya. Jika ada kesibukan di kuliah, saya mengutamakan kuliah saya daripada saya harus bekerja. Karena saya akan mendapat uang selama 1 hari itu. Jadi saya bekerja, saya langsung mendapatkan gaji. Seperti itu. Dan gaji itu saya gunakan untuk kuliah. Nah, dalam sistem ini Mas Alwi coba berpikir ini dua-duanya lah ya, dari Mas Alwi juga, dari Mas Alwi juga. Kita berpikir kembali lagi ke belakang dari kita membuka ya kita saja biar lebih enak pembahasan ini. Kita tarik lagi kita ke belakang awal dari mendaftar universitas itu untuk apa? Ya silahkan dijawab. Untuk kuliah. Kalau Mas Ali? Ya sama kuliah. Nanti kalau sudah lulus wisuda itu ya namanya saya ngajar gitu. Itu kita tarik dari situ. Awal kita berkuliah untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik dan mendapatkan profesi yang lebih baik. Gitu. Tapi nggak ada ceritanya kehidupan masuk ke universitas, kuliah, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 lulus. Itu nggak ada. Pasti akan banyak kali di sana. Contohnya seperti ini. Nah, jadi sebagai seseorang mahasiswa kita harus memiliki pemikiran yang matang. Kita harus tahu caranya bagaimana menyikapi hal rumit seperti ini. Saya kasih contoh nih untuk Mas Fahad. Saya tadi dari kesimpulan dari Mas Alwi tadi, ya pendapat dari Mas Alwi tadi. Oke, mungkin dari Mas Alwi mengatakan nantinya setelah kuliah langsung bekerja seperti itu. Tapi pendapatan itu akan menurun. Dari yang 100.000 mungkin bisa turun menjadi 50.000 atau 80.000. Tapi ada solusi lain di sana. Dosen ini tidak akan, kalau di perkuliahan saya, dosen itu kan misalnya ada yang tiba-tiba datang kelas, tiba-tiba tidak masuk, seperti itu bisa jadikan peluang jalan untuk kita mencari uang di situ. Lalu kita tarik kesimpulan lagi, cari hal yang lebih relevan untuk kehidupan kita. Misalnya dari Mas Fahad,
Mas Farhat kerja sebagai Gojek, bekerja sebagai seorang ojek online dengan target satu hari harus mendapatkan 100.000. Kalau tidak seperti itu, otomatis nantinya tidak akan mencukupi biaya kehidupan, ya kan? Dari membayar kos, makan, lalu uang semester, ya kan? Coba ini sebagai batu loncatan Mas Farhat untuk mencari profesi yang lebih enak lagi dalam bidang freelance. Misal Mas Farhat hari ini tidak bisa menggojek, ngojek, tapi Mas Farhat punya tabungan. Kenapa nggak adu mekanik aja nantinya? Misalnya nih, tabunganku aku berbeli barang, nanti barang itu aku jual online. Jadi sekiranya Mas Farhat ini ada 2 cabang nih di sini, ada 2 freelance yang Mas Farhat jalankan. Yang satu itu ngojek di hari libur, hari aktif Mas Farhat masih bisa berjualan. Yang sekiranya harga itu bisa ditentukan oleh Mas Farhat sendiri. Misal saya misalnya di HP, saya punya tabungan 10 juta, saya berbeli HP 10, dapatlah 10 HP dengan harga keluar dari seller pertama, harganya itu 1.100.000, ya, 1.100.000. Entah 2 jutanya itu dari mana saya tidak tahu. 1.100.000 saya ambil di HP, ada 10 di HP. Gimana caranya saya menjual dengan harga yang sekiranya pantas untuk HP ini? Dilihat dari segi desain dan lain-lain, ternyata HP ini bisa dijual seharga 2 juta. Kita berikan harganya dari yang biasa seller yang lain, kita jual harga 1.900.000. Berarti kan? Seperti itu. Itu jalan untuk yang saya berikan. Nah, untuk di Mas Alwi sendiri, Mas Alwi jika hanya ingin mendapatkan mengajar, ya kan? Mengajar dengan cara yang Mas Alwi ingin terhadap tetangga yang bekerja, ya nggak apa-apa. Cari juga pekerjaan yang tidak mengganggu kuliah Mas Alwi. Mas Alwi kuliah mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, perkiraan itu nggak terlalu lama sih Pak. Ya, perkiraan mulai jam 7 pagi sampai tepat ya jam 1 siang. Jam 1 siang. Jadi berarti sampai jam 1 siang. Kalau menurut saya itu kalau Mas Alwi memang passion yang benar-benar diajar, liburnya tuh hari apa ya? Perkiraan mulai Jumat sampai Minggu, 3 hari. Jumat Minggu. Jumat Minggu itu bisa Mas Alwi gunakan untuk mengajar. Contoh, misalnya Mas Alwi mengajar ekstrakurikuler paskibraka ataupun pramuka, yang mungkin di sana notabene itu, kalau saya lihat dari teman-teman saya itu ya, kalau pramuka ini 1 kali datang gajinya 100.000. Iya, gajinya 100.000 1 kali datang per sekolah. Nah, dari hari Jumat Sabtu Minggu ini pasti banyak sekolah yang mencari hal itu, membina pramuka. Otomatis kalau satu pramuka ini mulai dari jam, misal ada sekolah yang pagi mengadakan jam 9 sampai jam 11, 9, 10, 11, 3 jam. Cari lagi ke jam 12, 1, 2. Cari lagi yang sore, 3, 4, 5. Otomatis dalam 1 hari itu Mas Alwi sudah mendapatkan uang 300.000. Oh, enak banget ya. Enaknya di situ. Nah, tapi masalahnya apakah ada basic di situ? Ya, untuk paskibra belum ada sih Pak. Mungkin ya kalau saya dulu kebetulan pas SMA itu ikut karate gitu Pak. Oh, Jadi dalam ekstrakurikuler karate ya kemungkinan besar saya bisa gitu Pak. Oke, itu menjadi salah satu kunci agar hobi kita menjadi bermanfaat bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Contohnya apa? Finansial yang kita dapatkan dari karate itu. Seperti itu. Nah, dari masalah juga seperti itu. Mungkin ada lagi keterlibatan, mungkin ada sanggahan dari apa yang saya katakan untuk Mas Alwi dan Mas Farhat? Cukup. Tidak ada mungkin dari Mas Alwi? Kalau saya sendiri sama ya cukup membantu. Saya akan mencoba daripada hobi saya ini karena ya saya termasuk kategori bisa
bisa gitu dalam karate itu bisa mungkin bisa gitu. Ya itu bisa dikatakan kita mencoba mulai awal hari ini. Nantinya pasti akan ada step by step, kita akan bertemu minggu selanjutnya bagaimana perkembangan setiap individu yang sudah berjalan, yang sudah menerima saran dari saya dan juga dari Mas Fahad. Mungkin ada kesulitan langsung bisa menghubungi di minggu depan untuk menemui saya. Kita masih ada jadwal berapa kali pertemuan ya? Ya pokoknya itu nanti sekretaris saya yang nanti ya. Jadi seperti itu. Jangan menjadikan sebuah benturan itu nanti menjadi penghalang bagi kita untuk tidak bisa berkompeten dalam hal yang kita inginkan. Kita fokuskan kepada belakang. Kita lihat ke belakang dulu. Motivasi apa yang kita inginkan untuk mencapai kuliah? Setelah itu, pada kita pada saat itu, ya bagaimana caranya kita mencari solusi. Jadi nanti apabila nanti ada kesulitan lagi, minggu depan kita bertemu lagi. Bagaimana nantinya itu bisa terjadi, bisa ada problem yang terjadi, kita diskusi lagi di sini. Terima kasih sudah pernah berdiskusi bersama saya. Mungkin nantinya ada kekurangan dari saya mohon maaf. Kita bertemu di minggu depan. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kita bertemu di minggu depan. Ya, hati-hati ya. Oke.